Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Desi Sarimunga dengan NIM 6404250025. Saya dari jurusan Teknik Informatika, Prodi D4 Keamanan Sistem Informasi dari kelas KSI 2A. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan tugas mata kuliah pemrograman web saya, yaitu sebuah aplikasi web sederhana dengan studi kasus inventory jasa titip atau Justip yang saya beri nama Scoop Showcase Justip. Aplikasi ini dibuat menggunakan PHP native dan database MySQL dan sudah dilengkapi dengan fitur CRUD lengkap serta sistem login untuk dua jenis pengguna, yaitu admin dan pelanggan. Penjelasan sedikit tentang studi kasus ini. Studi kasus dari aplikasi ini adalah bisnis jasa titip, di mana pelanggan bisa menitip pembelian barang dari beberapa toko mitra. Berdasarkan studi kasus ini, saya merancang database dengan beberapa tabel utama, yaitu yang pertama, ada tabel toko untuk menyimpan data toko-toko mitra Justip. Yang kedua, ada tabel barang. Itu untuk menyimpan data barang yang dijual di masing-masing toko. Yang ketiga, ada tabel pelanggan. Adalah untuk menyimpan data pelanggan yang menggunakan jasa titip. Yang keempat, tabel pesanan. Sebagai data induk setiap transaksi pesanan pelanggan. Yang kelima, tabel detail pesan. Untuk mencatat rincian barang apa saja yang dipesan dalam satu pesanan. Dan yang kelima, ada tabel pembayaran. Untuk mencatat pembayaran dari setiap pesanan. Selain itu, saya juga menambahkan tabel admin dan kolom password pada tabel pelanggan. Untuk mendukung fitur login. Sekarang saya akan memulai demonstrasi dari halaman login. Ketika aplikasi diakses, pengguna akan diarahkan ke halaman login ini. Halaman ini digunakan untuk dua peran sekaligus, yaitu admin dan pelanggan. Cukup lewat satu forum saja. Jika login menggunakan username, sistem akan mengenali sebagai admin. Jika login menggunakan email, sistem akan mengenali sebagai pelanggan. Di sini juga ada fitur pendaftaran akun mandiri untuk pelanggan baru. Jadi, pelanggan tidak harus didaftarkan oleh admin. Mereka bisa mendaftar sendiri dengan mengisi nama, alamat, nomor HP, email, dan password. Nah, sekarang saya akan login terlebih dahulu sebagai admin, menggunakan akun default yang sudah saya siapkan. Setelah berhasil login, admin akan langsung diarahkan ke halaman dashboard. Di sini ditampilkan ringkasan data secara keseluruhan, seperti total pelanggan, total pesanan, jumlah pesanan yang masih diproses, jumlah pembayaran yang belum lunas, total toko mitra, total barang, serta total pendapatan dari pesanan yang sudah lunas. Ada juga tabel pesanan terbaru dan daftar barang terlaris. Selanjutnya, saya ke menu toko.
Di sini, admin bisa melihat, mencari, menambah, mengedit, dan menghapus data toko mitra Just Tip. Saya akan coba tambahkan satu data toko baru dengan mengisi nama toko, kategori, dan alamat, lalu simpan. Ya, tampilan. Data yang baru saya tambahkan langsung muncul di tabel. Saya juga bisa mengedit data toko yang sudah ada dengan klik ikon pensil. Dan saya juga bisa menghapus data yang baru saya tambahkan tadi. Berikutnya, kita ke menu barang. Yang berisi daftar barang dari setiap toko, lengkap dengan satuan dan harga satuannya. Di sini juga tersedia fitur pencarian dan filter berdasarkan toko. Saya tambahkan satu barang baru dengan memilih toko asalnya, nama barang, satuan, dan harga satuan, lalu simpan. Nah, ini penampilannya jika sudah ditambahkan. Data yang baru saya tambahkan langsung muncul di tabel. Saya juga bisa mengedit data barang yang sudah ada dengan klik ikon pensil. Dan saya juga bisa menghapus data barang ini dengan mengklik ikon hapus seperti ini. Data berhasil dihapus. Selanjutnya, kita ke menu pelanggan. Menu pelanggan digunakan untuk mengelola data pelanggan. Selain data diri, admin juga bisa mengatur password login pelanggan dari sini. Misalnya untuk mereset password jika pelanggan lupa. Saya juga bisa mengedit data pelanggan yang sudah ada dengan klik ikon pensil. Seperti ini. Saya juga bisa menambahkan pelanggan baru di data ini dengan mengklik icon ini. Kita masukkan nama pelanggannya, misalnya kita masukkan nama pelanggannya Nuril. Nah, data pelanggan yang baru saya tadi tambahkan sudah muncul di tabel.
Data pelanggan ini bisa diupdate dengan menekan icon pensil ini dan bisa dihapus dengan menekan icon ini. Jika mengklik icon hapus tersebut, maka data dari tabel ini akan berhasil dihapus. Sekarang, bagian yang paling utama yaitu menu pesanan. Saya akan coba buat pesanan baru. Saya pilih pelanggannya, tanggal pesan, alamat, tujuan pengiriman terisi otomatis dari data pelanggan, ongkos just tip, dan status pesanan. Setelah pesanan disimpan, saya langsung diarahkan ke halaman kelola item untuk menambahkan barang apa saja yang dipesan pelanggan ini. Saya pilih barang misalnya dari toko tertentu. Tentukan jumlahnya. Lalu, klik tambah ke pesanan. Nah, sistem otomatis menghitung subtotal berdasarkan harga satuan dikali jumlah. Saya tambahkan beberapa barang lagi sebagai contoh. Di panel sebelah kiri, total belanja, ongkos just tip, dan grand total otomatis terhitung dan diperbarui setiap kali ada perubahan item. Kita kembali ke daftar pesanan. Saya juga bisa mencari nama pelanggan, memfilter berdasarkan status, mengedit data pesanan, atau menghapus data pelanggan. Terakhir, di sisi admin, menu pembayaran. Saya akan catat pembayaran untuk pesanan yang tadi saya buat. Saya pilih pesanannya dan jumlah bayar otomatis terisi sesuai grand total pesanan tersebut. Saya juga pilih metode pembayaran dan status, lalu simpan. Status pembayaran ditampilkan dengan label warna hijau. Hijau untuk lunas dan merah untuk belum lunas supaya mudah dipantau. Sekarang, saya akan logout dari akun admin untuk mendemonstrasikan sisi pelanggan. Saya login kembali menggunakan email dan password milik salah satu pelanggan. Setelah login, sebagai pelanggan, tampilan yang muncul berbeda dari sisi admin. Pelanggan hanya bisa melihat data miliknya sendiri. Di halaman beranda ini ditampilkan ringkasan seperti jumlah pesanan yang sedang diproses, dan total belanja pelanggan tersebut. Lalu, saya akan pergi ke menu pesanan saya. Di menu pesanan saya, pelanggan bisa melihat seluruh riwayat pesanannya lengkap dengan status dan totalnya, serta bisa memfilter berdasarkan status pesanan. Jika saya klik detail pada salah satu pesanan, akan tampil rincian barang yang dipesan beserta status pembayarannya. Halaman ini sifatnya hanya untuk dilihat. Pelanggan tidak bisa mengubah data pesanan. Terakhir, menu profil saya. Di mana pelanggan bisa memperbarui data dirinya sendiri, seperti nama, alamat, nomor HP, email, dan juga mengganti password login jika diperlukan.
Selanjutnya, saya akan membuat 3 tampilan berbeda dari database inventory jasa titip. Sekian demonstrasi aplikasi Scoop Showcase Justip yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman web. Aplikasi ini mencakup fitur lengkap untuk data toko, barang, pelanggan, pesanan, beserta detail itemnya, dan pembayaran, serta dilengkapi sistem login dan 2 peran, yaitu admin dan pelanggan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih.